Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Edita Putra dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Samarinda. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 algoritma dan pemrograman. Ya, ini soalnya sudah saya masukkan ke dalam Word. Ini soal 1 adalah membuat rangkuman dari internet tentang algoritma dan sejarahnya. Oke, di sini sudah ada daftar pustakanya juga. Kemudian di soal 2, buatlah algoritma dengan bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6.500.000, jika golongan C gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Outputnya adalah jumlah penghasilan gaji golongan tambah gaji lembur. Baik, di sini sudah ada saya buat flowchart-nya. Dimulai dari sini. Ya, ini mulainya. Kemudian kita menginput golongan jam lembur. Jika golongannya A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B-nya, maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongan C, gaji pokoknya 9.500.000. Kemudian, jika sudah menginput golongan, maka diminta lagi input lemburnya. Jika lemburnya 1 jam, maka gaji pokok dikali 0,30. Di sini saya memakai 0,30 karena desimalnya dari 30%. Karena dicarinya 30%. Kemudian lembur 2 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Kemudian lembur 3 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Lembur 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,36. Lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. 0,38 ya. Kemudian hasil total penghasilannya yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian outputnya total penghasilan. Baik, di sini sudah ada saya masukkan pseudocode-nya. Ya. Yang ini kita mulai, kemudian menginput golongan dan jam lembur. Jika golongannya A, gajinya 5 juta. Jika golongan B-nya 6.500.000. Jika golongan C, gaji pokoknya 9.500.000. Kemudian di sini selesai untuk penginputan di golongan di sini. Kemudian di sini untuk kasus jam lembur, kita menghitung jam lemburnya. Gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,36. Case 2-nya gaji lemburnya sama dengan gaji pokok 0, dikali 0,32. Case 3 gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Case 4 gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Kemudian selesai, total penghasilannya gaji pokok ditambah gaji lembur, outputnya total penghasilan. Di sini sudah saya implementasikan kepada Java juga. Nah, di mana import Java util scanner, public class tugas 1, public static void string. Kemudian di sini untuk memasukkan golongannya di input, untuk memasukkan golongan, input golongan, kemudian input juga jam lembur. Untuk menginput jam lemburnya di sini. Kemudian, nah di sini untuk menghitung gaji pokok. Jika golongan A yang dimasukkan, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B yang dimasukkan, gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongan C yang gaji pokoknya yang keluar 9.500.000. Kemudian case ini sudah selesai. Masuk ke case untuk jam lembur. Di sini untuk menghitungnya. Jika jam lemburnya
1 jam, maka gaji pokok dikali 0,30. Jika jam lemburnya 2 jam, gaji pokoknya dikali 0,32. Jika lemburnya 3 jam, maka gaji pokoknya dikali 0,34. Jika lemburnya 4 jam, maka dikali 0,36. Untuk jam lembur lebih dari 5 jam, gaji pokoknya dikali 0,38. Kemudian di sini menghitung total penghasilan, yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian outputnya total penghasilannya akan muncul sesuai yang di input. Di sini kita coba run dulu. Sini input masukkan golongannya, golongan A. Jam lemburnya 2 jam. Maka total penghasilannya muncul otomatis ya. Dan kita run ulang. Masukkan golongan B. Jam lemburnya 1 jam. Ya, maka muncul juga ya. Oke. Di sini sudah saya masukkan juga flowchart dan pseudocode-nya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.